Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang kami hormati, terutama para pensiunan ASN, TNI, Polri, serta para duda dan janda pensiunan yang setia mengikuti setiap kabar dari channel info pensiunan ASN. Coba dengarkan dulu baik-baik karena di tanggal 20 Mei ini ada satu pertanyaan besar yang lagi rame banget yang mungkin sudah muter-muter di kepala Bapak, Ibu selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Pertanyaan yang bikin kita semua penasaran, duduk di ujung kursi sambil pegang handphone, lalu bertanya dalam hati, benarkah uang pesangon pensiunan PNS tahun 2026 akan cair sekaligus sampai miliaran rupiah? Coba bayangkan sebentar Bapak Ibu, ada angka yang besar banget, angka yang mungkin dulu saat masih aktif mengabdi di instansi pemerintah pun rasanya sulit dibayangkan. Bisa sampai 1 miliar, 2 miliar, atau bahkan lebih. Itu bukan uang kecil, itu bukan recehan. Itu angka yang kalau benar-benar turun bisa mengubah hidup. Bisa bikin seorang pensiunan yang selama ini hidup pas-pasan jadi punya napas panjang. Bisa untuk beli rumah buat anak, bantu biaya nikah cucu, renovasi rumah, lunasin utang, bahkan mungkin umrah bareng pasangan tercinta. Wajar dong kalau hati langsung berdebar. Wajar kalau harapan langsung naik. Tapi tunggu dulu, sebelum hati kita terbang terlalu tinggi, sebelum pikiran kita keburu membangun mimpi yang belum tentu nyata, ada satu hal yang harus kita pegang erat-erat. Jangan pernah biarkan harapan buta ngalahin akal sehat. Karena di tengah isu yang lagi panas ini ada banyak jebakan, ada banyak kabar yang dipelintir, dibumbui, digoreng habis-habisan lalu disajikan seolah-olah itu fakta final. Padahal para pensiunan yang sudah berjuang puluhan tahun untuk negara tentu tidak pantas dipermainkan oleh kabar bohong. Nah, video atau pembahasan kali ini Bapak Ibu harusnya jadi pencerahan, bukan malah bikin tambah bingung. Saya tidak akan ngomong panjang lebar tanpa arah. Saya tidak akan bikin Bapak Ibu makin pusing dengan wacana yang ujung pangkalnya tidak jelas. Sebaliknya, kita akan kupas isu ini pelan-pelan, bareng-bareng, dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan tentu saja bertumpu pada informasi yang bisa dipercaya dari berbagai sumber resmi. Apakah benar perubahan skema pesangon ini akan terjadi di tahun 2026? Apakah sistem pensiun bulanan yang selama ini menemani kita puluhan tahun akan dihapus total? Atau jangan-jangan ini cuma isu kosong yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab supaya para pensiunan resah? Dan yang paling penting, sebagai pensiunan, apa yang harus kita siapkan dari sekarang untuk menyikapi semua kabar simpang siur ini? Mari kita mulai perjalanan ini pelan-pelan. Saya tahu Bapak Ibu pasti sudah nggak sabar. Jari-jari mungkin sudah gatal pengen cepat-cepat dapat jawaban. Tapi sabar dulu, karena sebagaimana dulu kita mengabdi pada negara dengan tekun, hal-hal besar memang butuh proses. Kabar besar seperti ini jangan sampai kita telan mentah-mentah, nanti bisa bikin salah paham, salah langkah, bahkan salah keputusan. Jadi ambil dulu secangkir kopi atau teh hangat, duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam karena kita akan menyelami lautan informasi ini bersama-sama dari permukaan sampai ke dasarnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya bertanya satu hal yang mungkin terdengar pribadi, tapi justru penting untuk kita renungkan bersama. Pernahkah Bapak Ibu terbangun di tengah malam, lalu tiba-tiba memikirkan masa depan? Bukan masa depan anak, bukan masa depan cucu, tapi masa depan diri sendiri sebagai seorang pensiunan? Saya yakin hampir semua dari kita pernah merasakannya. Ada rasa cemas yang diam-diam menyelinap. Saat tiba-tiba ingat harga cabai naik, harga minyak goreng melambung, biaya berobat di puskesmas pun sekarang tidak semurah dulu. Lalu kita lihat uang pensiun yang tiap bulan masuk ke rekening, jumlahnya begitu-begitu saja, tidak naik secara signifikan. Kalaupun naik, ya naiknya cuma sedikit, sekadar obat penenang, tidak sebanding dengan gejolak ekonomi yang kita hadapi setiap hari. Lalu pertanyaan berikutnya muncul, cukupkah uang pensiun bulan ini untuk bayar listrik, belanja dapur, beli obat rutin, dan masih sisa sedikit untuk sedekah atau tabungan? Atau jangan-jangan Bapak Ibu sering merasa bahwa uang pensiun selalu habis sebelum bulan berganti? Bahkan sebelum tanggal 20 datang, dompet sudah mulai mengeluh dan akhirnya kita terpaksa pinjam ke anak atau tetangga. Rasa cemas seperti itu sebenarnya sangat wajar, sangat manusiawi. Karena para pensiunan ASN itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sudah mencurahkan tenaga, pikiran, dan waktu untuk melayani masyarakat. Saat masih aktif mungkin ada tunjangan kinerja, ada tambahan penghasilan, ada fasilitas dinas yang meringankan beban. Tapi setelah pensiun semuanya berubah. Dunia seperti berputar lebih cepat, sementara pendapatan kita berjalan di tempat. Maka tidak heran kalau muncul isu bahwa pesangon pensiunan tahun 2026 akan berubah total dan bisa dicairkan sekaligus dalam jumlah miliaran rupiah. Banyak pensiunan langsung merasa seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Hati yang tadinya gelisah tiba-tiba berdebar penuh harapan. Mata yang tadinya sayu mendadak berbinar.
Lalu muncul pertanyaan besar, benarkah ini jawaban atas semua kegelisahan selama ini? Atau jangan-jangan ini cuma fata morgana, bayangan air yang tampak nyata dari jauh tapi hilang begitu kita mendekat? Saya ajak Bapak Ibu berpikir sebentar. Ingat nggak waktu pertama kali dengar kabar ini? Mungkin dari grup WhatsApp tetangga, dari postingan Facebook yang dibagikan rekan pensiunan, atau dari video YouTube channel lain dengan judul yang super bombastis. Biasanya kabar begini disampaikan dengan gaya yang sangat meyakinkan, seolah-olah sudah jadi keputusan final pemerintah. Bahkan ada yang berani nyebut nominal fantastis. Ada yang bilang 500 juta, ada yang bilang 1 miliar, ada juga yang berani menyebut 2 miliar lebih. Semua dibungkus dengan kalimat yang bikin bulu kuduk merinding, seperti inilah saatnya pensiunan kaya raya atau Taspen akan gelontorkan dana segar miliaran rupiah. Tapi pernahkah Bapak Ibu bertanya asal-usul angka-angka itu dari mana? Ada dokumen resminya atau tidak? Kementerian Keuangan, BKN atau PT Taspen sendiri sudah mengeluarkan pernyataan tertulis yang jelas belum? Atau jangan-jangan semua cuma berdasarkan asumsi, rumor, atau kata orang dalam yang identitasnya pun tidak jelas? Nah, pertanyaan kritis seperti ini penting banget. Karena di zaman sekarang, yang viral belum tentu benar dan yang benar belum tentu viral. Apalagi kalau sudah menyangkut uang pensiun, isu seperti ini sangat sensitif dan gampang banget dimanipulasi untuk kepentingan tertentu, entah untuk menaikkan view, menjual produk, atau sekadar bikin gaduh. Sekarang mari kita tarik napas dalam-dalam. Tenangkan hati. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat fakta yang sebenarnya di balik layar. Kita harus berdiri di posisi yang lebih tinggi, memandang papan catur kebijakan pemerintah secara utuh. Jangan cuma melihat satu pion bergerak, tapi lihat juga seluruh strategi yang sedang disiapkan. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, serta PT Taspen Persero memang sedang melakukan kajian besar-besaran mengenai reformasi sistem pensiun ASN. Ini bukan rahasia Bapak Ibu. Ini sudah diumumkan sejak beberapa tahun lalu, bahkan menjadi bagian dari agenda besar rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Tujuan reformasi ini sebenarnya mulia, yaitu supaya sistem pensiun ASN tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara alias APBN secara berlebihan di masa depan, tapi tetap menjaga kesejahteraan para pensiunan. Bapak, Ibu harus tahu jumlah pensiunan ASN, PNS, TNI, dan Polri sekarang sudah mencapai lebih dari 3,5 juta jiwa. Setiap tahun ada puluhan ribu pegawai baru yang masuk masa pensiun. Di sisi lain, iuran yang masuk ke Taspen tidak selalu cukup untuk menutupi kewajiban pembayaran pensiun bulanan. Kekurangan itu lalu ditutup oleh APBN. Artinya tiap bulan negara harus mengalokasikan triliunan rupiah dari uang rakyat hanya untuk membayar pensiun. Dan angka ini diprediksi bakal terus membengkak kalau tidak ada perubahan yang fundamental. Jadi reformasi itu sebenarnya bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Tapi masalahnya bentuk reformasinya seperti apa? Apakah sekeras dan sedahsyat yang digembar-gemborkan di media sosial? Ada narasi liar yang bilang skema defined benefit, yaitu manfaat pasti, akan dihapus total dan diganti dengan skema defined contribution atau iuran pasti, mirip seperti di BPJS Ketenagakerjaan. Dalam skema defined contribution yang kita kenal sebagai pembayaran sekaligus, seluruh akumulasi iuran selama masa kerja ditambah hasil pengembangannya akan diberikan kepada peserta saat pensiun dalam satu waktu. Setelah itu, tidak ada lagi kewajiban negara atau Taspen untuk membayar pensiun bulanan. Dari sinilah muncul isu bahwa pesangon bisa cair miliaran rupiah sekaligus. Tapi Bapak Ibu, apakah skema ini cocok untuk Indonesia? Apakah para pensiunan kita sudah siap menerima uang besar lalu mengelolanya sendiri selama sisa hidup? Coba bayangkan. Kalau skema defined contribution ini diterapkan secara murni, maka seluruh risiko investasi dan risiko umur panjang atau yang sering disebut longevity risk akan ditanggung sendiri oleh pensiunan. Artinya, kalau uang pesangon miliaran itu habis dalam 10 tahun karena salah investasi, dipakai membantu keluarga terus-menerus, atau tergerus biaya hidup yang makin tinggi, setelah itu pensiunan tidak akan menerima apa-apa lagi. Tidak ada lagi jaring pengaman, tidak ada lagi pendapatan bulanan yang pasti. Di negara-negara maju sekalipun, skema seperti ini seringkali berujung pada masalah di usia lanjut kalau literasi keuangan para pensiunannya rendah. Maka sungguh tidak bertanggung jawab kalau ada pihak yang dengan enteng menyebarkan kabar bahwa skema itu akan langsung diterapkan bulat-bulat di tahun 2026. Pemerintah tentu tidak sebodoh itu. Pemerintah justru lewat berbagai diskusi dan seminar publik cenderung mengarah pada sistem pensiun berjenjang atau hibrid, yaitu gabungan antara pesangon sekaligus dengan anuitas bulanan yang lebih kecil. Misalnya 60% dari hak pensiun diberikan sebagai lump sum atau sekaligus, lalu 40%-nya tetap dibayarkan setiap bulan seumur hidup.
Atau ada juga opsi di mana pensiunan bisa memilih sendiri skema yang paling cocok dengan kondisi keluarga masing-masing. Ini jauh lebih rasional dan jauh lebih manusiawi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengar kegelisahan para pensiunan yang takut kehabisan uang di hari tua. Lalu di mana letak kabar heboh soal pesangon miliaran rupiah itu? Mari kita bedah secara matematis Bapak Ibu. Apakah benar seorang pensiunan PNS bisa menerima uang sampai 1 miliar atau lebih dari sistem yang baru? Secara teori ada kemungkinan, tapi sangat bergantung pada golongan, masa kerja, dan gaji pokok terakhir. Mari kita hitung secara kasar. Seorang ASN dengan golongan tertentu, masa kerja 35 tahun, dan gaji pokok terakhir misalnya 6 juta rupiah per bulan dalam skema iuran pasti, total iuran yang disetor selama karirnya, misalnya 2% dari gaji oleh peserta dan 5-6% oleh pemerintah, akan diakumulasi dan dikembangkan. Hasil pengembangan itu bisa saja mencapai 5-10% per tahun, tergantung kinerja investasi. Setelah 35 tahun, akumulasi dana tersebut memang bisa mendekati 1-2 miliar rupiah. Angka itu mungkin secara hitungan kasar, tapi ingat itu hanya potensi, bukan kepastian. Karena hasil pengembangan dana sangat tergantung pada kondisi pasar saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Kalau pasar sedang buruk, nilainya bisa jauh lebih kecil. Dan yang lebih penting, kabar itu masih sebatas wacana. Belum ada satupun regulasi final yang menyatakan bahwa tahun 2026 akan jadi tahun transisi. Justru sebaliknya, PT Taspen secara resmi sudah berkali-kali mengimbau masyarakat supaya tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Dalam siaran pers terbaru, PT Taspen menegaskan bahwa sampai saat ini sistem pembayaran pensiun ASN masih 100% memakai skema manfaat pasti atau defined benefit. Artinya setiap bulan pensiunan tetap akan menerima uang pensiun seperti biasa. Tidak ada perubahan mekanisme pencairan, tidak ada pemutusan hubungan kerja sepihak dalam skema pensiun, dan tidak ada instruksi pemerintah untuk mengubah skema pembayaran dalam waktu dekat. Jadi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menanamkan kalimat ini dalam hati. Saya tidak akan panik, saya akan memeriksa fakta sebelum percaya. Karena sekarang yang terjadi adalah kegaduhan massal yang sebenarnya nggak perlu. Banyak pensiunan datang ke kantor Taspen dengan wajah cemas, menanyakan kapan uang miliaran itu cair. Ada juga yang rela keluar uang untuk ikut seminar pelatihan mengelola dana pensiun miliaran rupiah, padahal ternyata cuma ajang jualan produk investasi bodong. Lebih parah lagi, ada yang malah berutang karena mengira tahun depan bakal dapat uang besar sehingga bisa langsung melunasi utang. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ini keputusan yang didasarkan pada harapan semu. Saudaraku para pensiunan, mari kita renungkan sejenak. Apa sih yang sebenarnya paling kita takutkan? Takut sistemnya berubah atau takut tidak mampu bertahan hidup kalau sistemnya berubah? Jujur saja, ketakutan terbesar para pensiunan bukan pada sistem semata, melainkan pada ketidakpastian. Selama puluhan tahun kita terbiasa dengan kepastian. Tanggal tertentu uang pensiun masuk, jumlahnya mungkin tidak besar tapi pasti. Hidup jadi teratur. Kita bisa merencanakan, bayar tagihan, belanja kebutuhan pokok, bahkan menyisihkan sedikit untuk jalan-jalan atau sekadar jajan bareng cucu. Sistem bulanan ini sudah seperti detak jantung kedua bagi para pensiunan. Maka ketika muncul isu bahwa detak jantung itu akan berhenti, lalu diganti dengan satu kali denyut besar yang kemudian berhenti total, wajar kalau kita merasa takut. Itu reaksi yang manusiawi. Tapi Bapak Ibu, saya juga mau mengajak melihat sisi lain. Jangan buru-buru menganggap sistem baru itu sepenuhnya jahat. Sama seperti sistem lama yang punya kelemahan, sistem baru juga punya potensi keuntungan. Bayangkan kalau nanti di masa depan Bapak, Ibu diberi pilihan. Pertama, tetap menerima pensiun bulanan sebesar beberapa juta rupiah per bulan seumur hidup. Atau kedua, menerima uang pesangon 1,6 miliar sampai 2 miliar rupiah sekaligus tapi tidak ada lagi aliran bulanan. Pilihan mana yang akan diambil? Ini bukan pertanyaan gampang. Ini dilema finansial yang perlu dihitung matang. Kalau Bapak Ibu punya penyakit kronis yang butuh biaya rutin, mungkin opsi bulanan jauh lebih aman. Tapi kalau Bapak Ibu punya jiwa wirausaha dan ingin membuka toko kelontong, usaha kecil-kecilan, atau membantu modal anak cucu, mungkin opsi lamsum lebih menarik. Jadi tidak ada jawaban yang 100% benar atau salah. Yang ada adalah pilihan yang paling cocok dengan kondisi keluarga masing-masing. Dan disitulah inti reformasi yang sebenarnya memberi kebebasan memilih, bukan memaksa satu skema untuk semua orang. Pemerintah, kalau memang benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat, pasti akan merancang skema transisi yang lembut, bertahap, dan penuh pilihan. Mungkin bagi ASN yang masih aktif sekarang, sistem baru akan berlaku efektif beberapa tahun lagi, sementara bagi pensiunan lama tidak akan ada perubahan sama sekali. Ini adalah skenario yang paling adil dan inilah yang paling masuk akal untuk terjadi.
Sekarang Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda keluar sebentar dari hiruk-pikuk isu ini, pejamkan mata sebentar, tarik napas, lalu bayangkan Anda sedang duduk di teras rumah pada sore hari, angin sepoi-sepoi lewat pelan, anak dan cucu mungkin sedang bermain di halaman. Lalu pertanyaan terakhir yang ingin saya lontarkan kepada Bapak Ibu adalah, apa hal paling berharga yang Anda miliki saat ini selain uang pensiun? Pertanyaan ini mungkin terdengar aneh di tengah obrolan soal pesangon miliaran rupiah, tapi percaya deh, jawabannya justru bisa membuka mata kita semua. Karena kebanyakan dari kita para pensiunan sebenarnya sudah kaya pengalaman, kayak keluarga, kayak waktu luang yang dulu saat masih aktif tidak pernah benar-benar kita punya kesempatan menikmati matahari pagi tanpa terburu-buru ke kantor. Kita punya kesempatan berkebun, mengaji, ngobrol dengan tetangga, atau sekadar duduk diam sambil menyeruput kopi. Kekayaan seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang pensiun sebesar apapun. Justru seringkali uang yang terlalu banyak di usia senja malah jadi sumber masalah baru. Rebutan warisan, utang keluarga, investasi gagal, atau bahkan jadi sasaran penipu. Saya pernah ngobrol dengan seorang pensiunan guru SD di sebuah desa. Beliau cuma menerima pensiun sekitar 2,5 juta rupiah per bulan. Rumahnya sederhana tapi selalu ramai dikunjungi cucu-cucunya. Beliau bilang beliau nggak pernah nonton video-video heboh soal uang pensiun miliaran. Saya tidak butuh itu Mas, katanya sambil senyum lebar. Yang saya butuhkan cuma kesehatan supaya bisa terus main sama cucu. Dan yang lebih penting, saya butuh kepastian bahwa setiap bulan ada uang buat beli beras dan obat. Itu saja. Sederhana tapi dalam banget. Jawaban seperti itu menunjukkan bahwa beliau sudah menemukan kebahagiaan yang tidak gampang digoyang oleh isu apapun. Kembali lagi ke isu utama Bapak Ibu. Setelah kita simak semua pembahasan ini, kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Pertama, perubahan sistem pensiun ASN memang wacana serius pemerintah, tapi bukan sesuatu yang akan terjadi sekejap mata, apalagi langsung frontal di tahun 2026. Prosesnya masih panjang. Ada RUU yang harus dibahas bersama DPR, ada peraturan pemerintah yang harus disusun, ada uji publik, dan ada masa transisi yang pasti tidak sebentar. Kedua, kabar tentang pencairan pesangon miliaran rupiah sekaligus itu sangat berlebihan dan belum punya dasar hukum resmi. Itu baru potensi matematis, bukan kebijakan yang sudah diputuskan. Ketiga, PT Taspen sebagai operator pensiun menegaskan bahwa sampai hari ini sistem pembayaran bulanan masih berjalan normal dan belum ada perubahan. Itu fakta resmi yang tidak bisa diabaikan. Keempat, kita sebagai pensiunan harus tetap bijak. Jangan panik, jangan mudah percaya pada isu liar, dan selalu cek informasi dari kanal resmi seperti webtaspen.id atau kemencu.go.id. Jangan sampai kita jadi korban kegaduhan informasi yang dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab. Dan kelima yang paling penting, jangan biarkan isu ini merampas ketenangan hari tua Bapak, Ibu. Hidup di masa pensiun adalah anugerah. Banyak orang tidak sempat menikmati masa pensiun karena sakit atau meninggal lebih dulu. Maka syukurilah setiap hari. Jangan habiskan waktu berjam-jam scrolling berita yang bikin jantung deg-degan. Lebih baik pakai waktu itu untuk ibadah, berkebun, berkumpul dengan keluarga, atau bahkan tidur siang yang nyenyak. Karena pada akhirnya, uang sebanyak apapun tidak akan bisa membeli waktu yang sudah berlalu, tidak akan bisa membeli senyum cucu yang tulus, dan tidak akan bisa membeli ketenangan batin. Sebagai penutup dari pembahasan panjang ini, saya ingin menyampaikan pesan moral yang semoga betul-betul masuk ke hati Bapak, Ibu semua. Kita para pensiunan adalah generasi yang terbiasa dengan kesederhanaan. Dulu saat gaji pas-pasan kita tetap bisa menyekolahkan anak sampai sarjana. Saat tunjangan tidak pernah cukup, kita tetap bisa menyisihkan sebagian untuk sedekah Jumat. Itu kekuatan kita. Kekuatan yang bukan ditentukan oleh besar kecilnya uang pensiun, melainkan oleh ketabahan, keikhlasan, dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun skema pensiun di masa depan, entah kecil atau besar, entah bulanan atau sekaligus, tetaplah jadi pribadi yang pandai bersyukur. Karena orang yang pandai bersyukur tidak